Sebagai makhluk sosial, teman-teman, tentu saja kita tidak bisa hidup sendirian dan kita perlu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Selain itu, sebagai manusia biasa, tentu saja kita memerlukan bantuan orang lain. Umumnya orang-orang terdekat di sekitar kita atau di sekitar tempat tinggal kita atau yang biasa disebut dengan tetangga. Seperti misalnya menjenguk ketika ada tetangga yang sakit, berbagi makanan dengan tetangga agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis dalam bertetangga. Namun apa jadinya jika kita juga bertetangga atau rumah kita berdekatan langsung dengan tempat pemakaman umum? Teman-teman, ada cerita menyeramkan dari akun Twitter @nyata. Dalam ceritanya itu, penulis membeberkan kejadian-kejadian mistis oleh orang-orang yang tinggal di salah satu komplek perumahan di Bogor yang bersebelahan dengan pemakaman umum. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, teman-teman, Tikaka mohon agar kiranya teman-teman sudi dan ikhlas untuk men-like video ini, men-subscribe dan men-share channel Tikaka sehingga Tikaka dapat membangun channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Kisah tentang satu kampung diteror kuntilanak makam baru di Bogor ini Tikaka kutip dari penabicara.com, dan semoga kisah ini dapat menambah referensi bagi teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang suka dengan kisah mistis, misteri, dan horor. Berikut kisahnya. Teman-teman, entah apa yang difikirkan ayahnya Rizky hingga ia membeli rumah di salah satu kompleks yang berada di Kabupaten Bogor, di mana kompleks perumahan tersebut bersebelahan langsung dengan lahan pemakaman umum atau TPU. Parahnya lagi, teman-teman, rumah yang dibeli itu pun malah berada di posisi blok yang berbatasan langsung dengan TPU tersebut, di mana di situ rumahnya hanya dibatasi tembok dengan ketinggian kurang dari 2 meter. Tak pernah terfikir dalam benaknya Rizky bahwasannya kuburan akan menjadi pemandangannya sehari-hari. Belum lagi barang wujud para demit seakan tergambar jelas membuat Rizky dan adik semata wayangnya bergidik ngeri kala pertama kali mereka mulai menempati rumah tersebut. Menurut Rizky, teman-teman, seiring berjalannya waktu, ketakutan itu tidak pernah terbukti dan tidak sedikit pun atau tidak sekalipun keajaiban gaib dan mistis mengusik kehidupan mereka. Bahkan bagi Rizky pribadi, sudah menjadi hal yang biasa kala dirinya melihat jajaran kuburan ataupun prosesi pemakaman di dalam TPU tersebut. Sama seperti sore itu, teman-teman, matanya sayu melirik rombongan manusia yang tampak menggotong keranda mayat memasuki area TPU. Langkah rombongan setapak demi setapak, hingga akhirnya membuat Rizky sedikit kaget karena baru kali ini lahan yang digunakan sangat dekat dengan posisi rumahnya. Jaraknya tidak terlalu jauh, teman-teman, hanya sekitar 3 meter dari rumahnya Rizky. Si Rizky ini heran karena seingat dia sudah ada kuburan lain yang seharusnya berada di sana. Terlebih TPU itu juga bukan TPU yang baru dibuka. Akhirnya Rizky dengan sedikit berjinjit mencoba melihat dari balik tembok rumahnya untuk memastikan apakah benar jenazah tersebut akan dikuburkan pada area itu. Dan ternyata benar saja, teman-teman, jasad itu benar-benar dimakamkan
pada lahan tersebut. Anissa Cahya binti Legiman. Spontan dirinya membaca nama yang tertera pada nisan kuburan itu. Saat itu teman-teman, mungkin karena sudah 3 tahun menetap di dekat TPU itu, Rizky sama sekali tidak merasa ngeri berada di sana. Namun, bila biasanya kuburan baru identik dengan bau bunga, saat itu Rizky harus menutup hidungnya karena begitu menyengatnya bau busuk yang keluar dari liang lahat tersebut, teman-teman. Selang beberapa hari dari pemakaman tersebut, suasana komplek tempat Rizky tinggal dikejutkan oleh cerita Kang Udin, security komplek tempat tinggal. Pagi itu, Kang Udin ditemukan tertidur di area makam. Warga pun mencoba membangunkannya dan menanyai kenapa dia tidur di area pemakaman. Di situ, Kang Udin hanya terdiam, teman-teman. Wajahnya langsung memucat dengan bibir yang terlihat gemetar. Dia kelihatan ketakutan, teman-teman. Dan tidak lama berselang, Kang Udin langsung kejang-kejang dan kembali pingsan. Akhirnya warga pun membawanya ke puskesmas terdekat dari kompleks Rizky. Setelah itu, teman-teman, kabar burung berhembus cepat dari mulut ke mulut hingga semua warga komplek ini dihebohkan dengan cerita penampakan kuntilanak. Menurut warga, Kang Udin bisa pingsan di area pemakaman itu karena malamnya dia ditampaki sosok kuntilanak di TPU tersebut, teman-teman. Semenjak peristiwa itu, Kang Udin tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai satpam kompleks lagi, dan cukup susah bagi warga komplek untuk mencari pengganti Kang Udin karena saking cepatnya kabar mistis itu menyebar kemana-mana. Alhasil, karena kejadian tersebut, untuk sementara waktu, penjagaan di malam hari akan dilakukan oleh warga komplek perumahan tempat tinggal secara bergantian. Malam itu, teman-teman, ayahnya Rizky serta seorang warga lain, sebut saja namanya Pak Karim, mendapatkan jatah berjaga. Karena saat itu bukan malam minggu, tentu saja minim tenaga bantuan yang menemani mereka. Jadi, mereka saat ini cuma ronda berdua saja. Belum lagi malam itu rintik hujan turun yang semakin membuat keadaan komplek tidak jauh berbeda dengan keadaan TPU di sebelahnya. Dari pengakuan ayahnya Rizky, sekitar jam 1 malam, beliau sempat meninggalkan Pak Karim sendiri. Ayahnya Rizky beralasan ingin pulang dulu sebentar karena ingin menunaikan hajat yang udah tidak bisa ditahan lagi sama dia. Berselang 10 sampai 15 menit kemudian, ayahnya Rizky ini sudah kembali lagi ke pos penjagaan. Tapi teman-teman, sesampainya di pos penjagaan, keadaan pos tersebut kosong dengan keadaan gerbang kompleks yang terbuka lebar. Ayah Rizky sempat merasa panik, khawatir terjadi pencurian di malam itu. Segeralah diambilnya HP dari kantong celananya dan menelepon Pak Karim. Bunyi handphone itu terdengar sangat dekat, dan ternyata HP Pak Karim tertinggal di pos jaga. Dalam pikiran ayahnya Rizky, mungkin Pak Karim juga kebelet dan ingin pulang ke rumah sebentar. Makanya HP-nya bisa sampai ketinggalan. Namun teman-teman, yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuka gerbang? Apa benar ada maling? Pikir dalam hati bapaknya Rizky. Ayahnya Rizky juga sempat berjalan dan menoleh di sekitar, memastikan kondisi aman dan tidak ada maling yang bertamu kala itu.
Ayahnya Rizky juga masih berpikir kalau Pak Karim akan kembali lagi ke pos jaga area karena HP-nya ketinggalan. Ketika ayahnya Rizky sudah memastikan semuanya terkendali, teman-teman, dia berinisiatif hendak mengunci kembali gerbang tersebut. Tapi tiba-tiba satu suara terdengar lembut menyapanya. Pak, jangan ditutup dulu. Mbaknya siapa ya? Dari mana? Saya Cahaya, Pak. Saudaranya Pak Karim. Maaf ya, mengganggu malam-malam. Ayahnya Rizky tidak langsung percaya dengan wanita itu, dan dia masih memberikan beberapa pertanyaan kepada perempuan itu. Setelah bertanya cukup panjang, teman-teman, serta ayahnya Rizky mendapatkan penjelasan yang cukup jelas bahwa wanita itu berkunjung untuk mengantar obat kepada Pak Karim, dia pun akhirnya membuka kembali gerbang yang tadi sempat dikunci oleh ayahnya Rizky. Hanya sekian detik setelah kejadian itu, tiba-tiba ayahnya Rizky ini dikagetkan oleh satu teriakan kencang dari arah rumah warga. "Ah, setan!" teriak seorang wanita yang berasal dari salah satu rumah di komplek tersebut. Beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut terlihat berhamburan keluar menuju ke arah sumber suara. Begitu juga dengan ayahnya Rizky yang sejenak terlupa akan sosok wanita yang berada di dekatnya tadi. Ternyata, teman-teman, teriakan itu bersumber dari rumahnya Pak Karim. Sesampainya di rumah Pak Karim, warga menemukan istri Pak Karim sudah terkulai pingsan di depan teras rumahnya. Akhirnya, warga pun sigap langsung menolong istri Pak Karim. Tidak ada yang dapat menjelaskan apa yang terjadi saat itu, teman-teman. Malah, ayahnya Rizky sempat menjadi sasaran pertanyaan warga karena ternyata saat itu Pak Karim lagi sedang tidak ada di rumah. Di situ ayahnya Rizky hanya menceritakan kronologi ketika dirinya pulang sebentar ke rumah dan balik lagi ke pos, tapi sudah tidak ada Pak Karim di tempat pos dan hanya menemukan HP-nya. Setelah dia bertemu dengan sosok wanita yang ditemuinya di portal tadi, teman-teman, dia menceritakan kepada warga tentang apa yang ditemuinya tadi. Akhirnya, warga pun berbondong-bondong menuju ke pos kamling untuk mengecek keberadaan Pak Karim dan juga mengecek keberadaan wanita yang tadi diceritakan oleh ayahnya Rizky. Sesampainya di pos jaga, perempuan itu sudah tidak ada, dan Pak Karim pun masih belum ada di tempat itu, teman-teman. Keadaan pun makin panik karena tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Pak Karim. Belum lagi pada saat itu, istrinya Pak Karim pun masih belum sadarkan diri. Jadi, belum bisa ditanya-tanya sama warga tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya itu. Karena bisa sampai teriak setan, sampai satu kompleks itu bisa mendengarnya. Akhirnya, teman-teman, beberapa warga pun termasuk ayahnya Rizky berinisiatif mencari Pak Karim di sekitaran kompleks. Dan akhirnya, tepat sekitar jam 3 pagi, Pak Karim dapat ditemukan. Pak Karim ternyata pingsan di salah satu makam yang ada di TPU di sebelah kompleksnya Rizky. Komplek pun kembali heboh dengan cerita mistis tabel tersebut. Keadaan kompleks langsung terasa ramai. Tidak hanya para lelaki, kaum wanita, bahkan
anak-anak pun tak luput mencari informasi mengenai apa yang menimpa Pak Karim dan istrinya itu. Rumah Karim sesak menampung warga yang silih berganti datang untuk melihat keadaan mereka. Akhirnya, menjelang azan subuh berkumandang, barulah kondisi Pak Karim dan istrinya mulai bisa diajak berbicara. Teman-teman, Pak Karim kemudian bercerita, menurut dia, saat ayahnya Rizky ini pulang, tiba-tiba ada seorang wanita yang hendak meminta tolong untuk diantarkan pulang. Wanita itu terlihat sedih dan gelisah. Malah, kata Pak Karim, perempuan itu juga menangis. Pak Karim sempat meminta wanita itu untuk menunggu sampai ayahnya Rizky kembali ke pos jaga. Karena saat itu ayah Rizky sedang pulang dan Pak Karim berjaga di pos itu sendirian. Tapi entah kenapa teman-teman, Pak Karim itu menuruti saja dengan perkataan perempuan tersebut. Akhirnya, Pak Karim pun menuruti permintaan wanita tersebut untuk mengantarkan wanita tersebut pulang. Katanya, rumahnya pun tidak jauh dari pos jaga. Rumahnya cuma ada di ujung pengkolan, kalau jalan paling hanya 5 menit menurut wanita itu. Di tengah perjalanan, Pak Karim baru mulai merasa aneh. Karena dia merasa tidak kenal sama sekali dengan wanita itu. Padahal, dia kenal betul dengan seluruh warga kompleks. Anehnya teman-teman, wanita itu tiba-tiba bertanya perihal kuntilanak yang sempat menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Saat Pak Karim menceritakan perihal kuntilanak yang sempat heboh itu, sosok wanita itu malah bertanya kepadanya, "Seperti ini wajahnya ya Pak?" Pak Karim di situ langsung terkaku, takut akan apa yang ada di depannya teman-teman. Wanita yang sedari tadi bersamanya ternyata kuntilanak yang sedang menjadi bahan pembicaraan warga. Menurut Pak Karim, sosok wanita itu sangat mengerikan. Setengah wajahnya gosong dengan daging yang menganga penuh dengan belatung. Wajah dan suara kuntilanak itu membuat Pak Karim lari kocar-kacir sampai akhirnya Pak Karim hilang kesadaran dan ditemukan oleh warga tertidur di TPU yang berada tepat di sebelah kompleks Rizky. Beda halnya dengan Pak Karim teman-teman. Istrinya malah mengaku rumahnya diketuk oleh suaminya. Dia sempat bingung karena Pak Karim seharusnya membawa kunci reseret. Tapi saat itu Pak Karim malah mengetuk pintu dan minta dibukakan oleh istrinya. Begitu pintu rumah dibuka, istrinya Pak Karim melihat suaminya sedang duduk di teras rumah dengan muka yang cukup pucat. Akhirnya istrinya Pak Karim berinisiatif untuk memijat Pak Karim sambil bertanya-tanya, "Kau udah pulang?" Dan pertanyaan-pertanyaan lain pun dilontarkan ke Pak Karim. Tapi teman-teman, di situ Pak Karim cuma terdiam, tidak menjawab satupun pertanyaan dari istrinya itu. Tidak lama, tiba-tiba Karim mendengar ada seorang perempuan yang menangis. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari orang yang sedang dipijit oleh Bu Karim. Dan tiba-tiba juga sosok Pak Karim yang dari tadi dipijat oleh istrinya berubah menjadi sosok kuntilanak yang mengerikan. Seketika Bu Karim langsung berteriak, seperti teriakan yang tadi terdengar oleh para warga. Dan seketika itu juga Bu Karim langsung pingsan teman-teman.
Banyak orang bertanya akan siapa sebenarnya sosok wanita yang menjadi kuntilanak tersebut. Karena sebelumnya tidak ada sama sekali teror yang terjadi di tempat itu. Teror tersebut terjadi semenjak Rizky melihat ada sosok wanita yang dikuburkan di dekat rumahnya waktu itu, yang memiliki nama Cahya binti Legiman. Dalam seminggu, ada saja warga yang menjadi korban keusilan kuntilanak itu. Pasti setiap harinya ada satu warga yang bercerita kalau dia melihat sosok kuntilanak. Tidak lagi warga kompleks lain, teman-teman. Warga di luar kompleks pun mendapat teror yang sama. Rizky sendiri pun tak luput dari teror kuntilanak tersebut. Malam itu di rumahnya Rizky, dia cuma bertiga sama adik dan ibunya. Sementara ayahnya sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan. Semuanya bermula dari suara aneh yang ada di loteng rumahnya Rizky. Suaranya itu mirip seperti pasir yang jatuh di atas loteng rumahnya Rizky. Karena penasaran, Rizky yang lagi santai di teras rumah akhirnya mengecek dan melihat ke atas rumah. Benar saja, teman-teman. Pas dia memperhatikan di atas rumahnya, tiba-tiba ada pasir yang jatuh ke atas wajahnya. Dia langsung kepikiran sama sosok kuntilanak yang lagi ramai dibicarakan sama warga. Karena takut, teman-teman, dia langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Tetapi begitu dia buka pintu rumahnya, ternyata rumahnya terkunci dari dalam. Rizky ingat betul kalau tadi pintu rumahnya itu tidak dikunci sama sekali, teman-teman. Akhirnya Rizky yang panik langsung gedor-gedor pintu rumahnya sambil memanggil-manggil ibu dan adiknya. Tapi sialnya, teman-teman, saat itu tidak ada jawaban sama sekali dari arah dalam rumah. Dan tiba-tiba saja tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Tangan Rizky yang lagi berusaha memaksa membuka pintu, tiba-tiba langsung seketika gemetar. Perasaannya langsung tidak karuan, dan benar saja begitu Rizky melihat ke arah belakang, di situ dia melihat kuntilanak itu sedang duduk di tembok pembatas antara TPU dan kompleks perumahannya. Wajah kuntilanak itu menurut Rizky, teman-teman, sama persis dengan apa yang dia dengar dari para warga selama ini. Akhirnya Rizky yang ketakutan terus berusaha memanggil-manggil ibunya dengan keras, sambil tangannya yang lemas itu terus berusaha membuka paksa pintu rumahnya. Tidak lama terdengar suara kuntilanak itu seolah-olah sedang menertawai Rizky yang sedang kepanikan saat itu. Makin lama menurut Rizky, suara perempuan itu makin menghilang. Tapi tiba-tiba, teman-teman, udara dingin langsung menyelimuti sekujur tubuhnya Rizky, sampai akhirnya ia merasa ada yang memegang punggungnya. Begitu Rizky menoleh ke belakang, ternyata kuntilanak yang tadi duduk di tembok pembatas TPU tiba-tiba sudah berdiri tepat di belakangnya Rizky. Disitulah ia seperti tidak bisa lagi berteriak memanggil ibu dan adiknya. Tubuhnya langsung lemas dan tersungkur di atas rumah. Di situ dia melihat wajah kuntilanak itu dengan sangat jelas, teman-teman. Di mana kuntilanak itu wajahnya agak kosong dan juga dipenuhi borok dan belatung di wajahnya. Tidak lama menurut Rizky, tiba-tiba
sosok wanita itu memuntahkan sesuatu dari mulutnya ke teras rumahnya Rizky. Saat diperhatikan sama Rizky, dia muntahkan ada belatung yang sangat banyak. Alhamdulillah, tidak lama dari kejadian itu, ibunya Rizky pun membuka pintu. Dan Rizky langsung menceritakan semua kejadian tadi kepada ibunya. Kala kondisi kompleks tempat tinggal Rizky sudah agak kondusif, akhirnya warga berinisiatif mendatangi keluarga dari makam Anissa Cahya binti Legiman. Karena menurut warga, semenjak Anissa Cahya binti Legiman itu dikuburkan di TPU tersebut, warga mulai mendapatkan teror dari kuntilanak yang sangat mengerikan itu, teman-teman. Singkat cerita, ketika warga sudah bertemu dengan keluarga almarhumah, pihak keluarga pun tidak terima dengan penjelasan warga. Warga pun tidak merasa puas karena tidak mendapatkan penjelasan tentang kondisi almarhumah sebelum dikebumikan. Dan juga warga tidak tahu latar belakang dari almarhumah ini, karena pihak keluarga pun tidak mau menceritakan kepada mereka. Tapi di situ warga langsung meminta pihak keluarga untuk segera merelokasi makam Anissa Cahya binti Legiman itu ke pemakaman lain, karena warga yakin kalau sosok kuntilanak itu berasal dari makam perempuan itu. Setelah berdiskusi cukup panjang, teman-teman, akhirnya warga tetap kekeh untuk merelokasi makam itu ke pemakaman lain. Dan akhirnya pihak keluarga pun tidak bisa berbuat banyak. Dengan berat hati, akhirnya mereka pun mengizinkan makam itu untuk direlokasi ke tempat lain. Saat prosesi relokasi, dari mulut warga pecinta ghaibah, banyak yang mengatakan bahwa kondisi mayat dari Anissa Cahya sungguh sangat mengenaskan dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk sekali. Jangankan warga yang melihat, malah dari personil keluarga dan pekerja yang membantu saat itu, banyak yang tidak dapat menahan diri, teman-teman, hingga akhirnya muntah di sekitaran makam itu. Teman-teman, berita simpang siur mengenai apa yang dilakukan oleh si Anissa Cahya alias si almarhumah semasa hidup pun tak luput dari pembahasan para warga. Ada yang mengatakan bahwa si almarhumah, si Anissa Cahya, gentayangan karena susuk di dalam tubuhnya belum dikeluarkan. Namun ada juga yang mengatakan kalau si Anissa Cahya ini mati karena disantet. Wallahu alam, teman-teman. Cukup Allah yang Maha tahu apa yang terjadi sebenarnya pada diri Anissa Cahya semasa hidupnya. Semoga hal ini menjadi pembelajaran dan pelajaran bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan. Teman-teman, walau rumor itu terus menjadi cerita asupan keseharian warga, setidaknya semenjak relokasi makam itu, sosok kuntilanak itu pun tidak pernah lagi meneror warga di kompleks perumahan tempat tinggal Rizky. Demikian sebuah cerita yang bersumber dari Lentera Malam tentang sebuah cerita yang berjudul Satu Kampung Diteror Kuntilanak Makam Baru di Bogor, kemudian dimuat dalam penabicara.com yang kemudian Tika bagi buat teman-teman semua. Semoga teman-teman suka dengan kisah ataupun cerita horor ini, dan mohon untuk men-like, men-subscribe, dan men-share channel Tika sehingga Tika dapat membangun channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Kemudian Tika dapat persembahkan hal ini kepada teman-teman semua. Demikian, dan terima kasih yang sebesar-besarnya sedalam-dalamnya Tika ucapkan buat teman-teman yang telah sudi ikhlas mendukung pengembangan channel ini dengan men-like, men-subscribe, dan men-share.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang tak putus-putusnya kepada kita semuanya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Dan Tika akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.